Nah, pertanyaan selanjutnya ini sejauh mana sih dampak dari politik kalau di Indonesia katanya demokrasi, menggunakan demokrasi. Sejauh mana politik demokrasi ini berdampak pada ini masalah ibadah loh ini ya. Ibadah haji. Apakah sedalam itu atau memang di Indonesia saja yang gunakan demokrasi model semacam ini ataukah di negeri-negeri lain ya baik-baik saja mungkin? Ya sejauh Bengawan Solo mengalir, Pak. ya pengaruhnya sangat luar biasa. Ya makanya semua kekisruan kita soal antrian yang panjang akibat adanya program talangan haji meskipun sudah diberhentikan ya, dihentikan program itu karena waiting list sudah terlalu panjang. Ini nggak tahu juga. Pemerintah bilang A biasanya yang fakta di lapangan, B kita nggak tahu. Terus kemudian terjadi korupsi, ya kan? Korupsi itu macam-macam itu. Korupsi itu mulai dari yang paling sederhana misalnya pengurusan paspor atau visa itu kan kalau kita ikut ini katanya yang sudah pernah berangkat, saya kan belum, itu masa ngurusin aja minta sekian juta untuk koper untuk ini dan sebagainya kan dimaaf semua. Sehingga kemudian biaya haji itu menjadi begitu mahal. Nah, terus kaitannya dengan demokrasi apa? Nah, yang menentukan ini kan produknya demokrasi, Pak. Yang menentukan ini kan undang-undang haji itu yang bikin kan DPR bersama pemerintah. Nah, DPR sama pemerintah produknya apa, Pak? Produknya demokrasi itu. Paham enggak? Iya. Logika kita ya, logikanya orang. Mohon maaf ya netizen, ini logikanya orang goblok ya. Orang goblok itu logikanya begini. Harusnya yang ngurusi soal agama itu yang ngerti agama atau yang enggak ngerti agama? Yang ngerti agama. Logika orang goblok itu yang ngerti agama. Ya, harusnya ngurusi haji ini yang bikin undang-undang haji itu orang yang sangat ngerti fikihnya haji. Betul. Ya dah, yang sangat mengerti bagaimana haji harus ditunaikan. Ya kan? Pertanyaannya, apakah orang-orang di dewan ini ya, legislator itu yang ada mungkin di komisi apa yang ngurusi haji itu ya, itu semuanya ngerti soal haji, Pak. Bagaimana haji itu bisa menjadi mabrur, bukan sekedar kabur dari kampung halaman ke Mekah gitu. Saya bilang kabur itu kan kita kabur ke Mekah lah gitu ya. Ya, ataukah pemerintahnya, departemen agamanya, kementerian agamanya, ya, termasuk presidennya. Mereka ngerti nggak soal haji ini? Mereka paham nggak tafsir dari manis tato'a itu? Mampu itu, ngerti nggak itu? Ayo, kira-kira sekarang coba. Kalau ini logika orang goblok ya netizen, maaf ya, kita orang goblok aja lah. Nanti ada yang marah, kita sok pinter katanya. Ya ini orang goblok aja. Saya bilang gini, dengan sistem yang ada hari ini, produk undang-undang haji ini ya, produknya DPR sama pemerintah ini ya. Tadi saya contoh di awal, saya punya uang 100 juta, cukup lagi bedal gaji, bayar berapa sih? 89, tak kasih 89. Cash ya. Cash, uangnya ada, tak pegang tangan, Pak. Ya, sama yang tadi, yang talangan tadi. Iya, dia dapat pinjaman dari bank, kemudian bisa mengambil porsi dan dia berangkat tahun ini, sama-sama di depan pemerintah, ya, misalkan biro haji. Kira-kira yang diberangkatkan siapa, Pak? Harusnya yang tadi. Jadi Mas Bayu itu daftar mungkin 10 tahun yang lalu dengan talangan, ya dah. Dan saya berangkatnya daftarnya pengennya berangkat dengan pegang uangnya hari ini 1 juta. Ya, dia berangkat dengan uang pinjaman. Ada bunganya enggak, Mas? Ya. Bukan bunga, nisbah. Bukan bunga, manfaat ya. Manfaat ya. Itu kira-kira adalah kalau podo-podo ngadep, Pak aku budal. Punya uang, punya. Ya, tapi saya mendapat pinjaman dari bank. Pak Amin berangkat dong. Punya uang, loh ini uangku sak gepok 1 juta. Kira-kira dengan sistem sekarang siapa yang dibolehkan berangkat? Dengan sistem sekarang loh, Pak. Oh, sistem sekarang. Sistem produk demokrasi ini loh, Pak. Harusnya yang yang punya uang harusnya kan itu. Tapi kalau sistem Mas sekarang Bayu kan, karena Pak dia sudah daftar ambil porsis kan 10 tahun yang lalu dan dia sudah hari ini ditentukan berangkat, jatah berangkat hari ini. Padahal dia tidak punya uang loh, Pak. Uang itu utang, masih nyicil. Bahkan dia nanti pulang haji ke Indonesia masih nyicil. Itu
belum mampu kan itu belum harusnya. khilafiyah soal nisbah itu mengandung riba atau enggak. Iya. Kan? Padahal kalau kita ngomong riba itu nggak hanya kita pinjam ke rentenir kan, Iya. kita naruh di bank sama bank kemudian dibuat apa dan sebagainya, itu bisa masih jatuh riba juga. Terus Tapi itu lebih lebar lagi. ngomong-ngomong ini terkait ibadah haji itu, ada yang dalam tanda kutip ya, ada yang dirugikan, ada yang tidak. Artinya yang tidak itu bisa berangkat, tapi yang dirugikan itu sesuai prosedur, tapi ya itulah diakal. Ya. Ada, saya itu bertanya-tanya, apakah mereka itu batin gini? Iki nek cara wong awam ya. Ya. Iki kok setiap tahun seperti ini ya? Kayak lagu aja. Aku masih seperti yang dulu gitu. Jadi nek apa unek-unek mereka itu yang ingin memang beribadah, tapi masih dirugikan. Apakah mereka tidak ada unek-unek ini? Iki coro opo tuh yang dipakai itu. Nah, mereka kan tidak menggunakan kata sistem ya. Ini coro opo tuh yang dipakai itu. Orang ganti-ganti gitu. Ya itu Pak. Ya karena logikanya itu tadi. Karena kita itu bernegaranya kan katanya konsensusnya itu kesepakatannya pakai demokrasi. Ya. Nah, ternyata berpuluh-puluh tahun kita menjadi negara demokrasi, atau kalau misalkan banyak pengamat bilang itu kita baru berdemokrasi sejak reformasi, oke lah. 27 tahun setelah kita reformasi dan berdemokrasi dengan benar katanya. Nah kok ngurusi haji aja enggak pernah beres gitu loh. Ya logika orang goblok lagi loh Pak ya, logika orang yang enggak pinter lah, saya kalau goblok kasar ya, enggak pinter. Ya. Itu kalau kita mengerjakan sesuatu terus enggak bener-bener, itu pasti kan ada yang salah itu Pak, cara kita itu. Artinya kalau selama ini semua prosedural naik haji itu difasilitasi atau diatur oleh pemerintah, oleh negara dengan undang-undang haji, ya kemudian pelaksananya oleh Kementerian Agama dengan biro hajinya bekerja sama dengan mitra-mitra dari masa itu apa namanya KPIH itu dan sebagainya. Kita belum ngomong umroh lah ya, lebih rumit lagi kan, lebih banyak masalahnya. Itu nggak beres-beres. Mohon maaf ya, kalau mau fair ya, coba aja dibandingkan apakah kasus-kasus konyol seperti di Indonesia itu terjadi di negara lain. Cek dulu deh. Penasaran saya Pak. Maksudnya itu apa terjadi di Indonesia atau apa memang di negara lain juga semacam itu? Kalau kita tarik lebih luas, oh iya, Malaysia itu lebih tertib, lebih bagus. Tapi kan Malaysia juga pakai demokrasi, kok lebih tertib, lebih bagus, gitu ya. Kalau Indonesia pakai demokrasi enggak tertib, enggak bagus. Berarti yang salah orangnya, salah pemerintahnya, bukan sistemnya. Bukan sistemnya. Oke. Ya maka bisa dipertanyakan dengan kritis lagi, gitu, dengan kritis lagi. Dicek aja ke Malaysia atau ke negara yang lain yang misalkan juga demokrasi ya. Apakah kemudian seandainya itu cara pengaturannya tidak menggunakan sistem yang dihasilkan oleh produk demokrasi pemerintahan mereka. Kalau ya di Malaysia itu kan parlementer ya, perdana menteri ya yang berkuasa ya. Itu apakah kemudian hajinya bisa menjadi lebih murah atau tidak? Ataukah hajinya menjadi lebih mudah atau tidak gitu ya? Karena bisa jadi di Malaysia itu mudah ya karena memang dia kuotanya, perbandingan antara kuota dengan peminatnya itu seimbang. Ya, gitu bisa. Bagi Indonesia itu kan terjadi kerumitan, salah satu faktornya antara kuota yang tersedia dengan peminatnya tidak seimbang. Karena peminatnya tadi ada produk-produk kalangan haji dan sebagainya. Bukan berarti kalau kemudian misalkan Malaysia itu baik-baik saja dan lancar-lancar saja itu berarti menunjukkan demokrasinya tidak ada masalah. Saya pikir tetap ada masalah. Ada masalah. Kenapa? Kalau dulu di zaman kekhilafahan ya, ketika Islam itu umatnya menjadi satu komando dalam satu kepemimpinan tunggal khalifah, ada satu imam untuk seluruh kaum muslimin, itu kan untuk urusan ibadah itu pemerintah itu membuat bagaimana semudah mungkin umat itu menjalankan ibadah. Karena wong pengen ibadah loh Pak, kok ngel-ngeli kan ya. Logikanya itu loh. Ya. Dan saya yakin bahkan setertib-tertibnya misalkan di Malaysia katanya orang Islam merujuk ke sana tertib bagus dan sebagainya. Saya yakin kalau yang dipakai aturannya itu tidak bersumber dari produk
sistem demokrasi, saya yakin orang Malaysia itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih berkah. Nah ini juga pertanyaan saya juga. Kenapa Pak saya bilang seperti itu sebelum Pak nanya? Kenapa lebih berkah? Ya. Kenapa kalau enggak pakai sistem demokrasi? Misalkan kembali seperti dulu kita pakai sistem yang benar-benar Islam full 100% kafah gitu, hajinya menjadi lebih mudah dan berkah. Kira-kira kenapa? Sistemnya. Ya kenapa? Iya sistemnya. Dari mananya? Tahu enggak? Kalau mudah itu teknis Pak. Teknis itu enggak butuh. Teknis itu enggak butuh agama Pak. Ya toh, teknis enggak butuh agama. NASA itu enggak pakai Islam Pak untuk bisa sampai luar angkasa. Secara teknis mereka bagus, teknologinya, secara teknis prosedurnya bagus. Tapi berkah itu harus pakai agama. Ya. Berkah itu harus pakai agama. Berkah itu katanya sama benar salah itu. Seperti yang kita omongkan di channel sebelah kemarin lah Pak. Bagaimana mungkin di saat kaum muslimin itu katanya bersukacita bisa berhaji di Baitullah, jutaan orang berkumpul bersatu. Di sisi lain mereka nggak bisa ngapa-ngapain terhadap saudaranya yang di genosida di Gaza. Ya itu Terus miris juga. Saya akan bertanya itu pada kita semua, kira-kira hajinya berkah gak sih? Bagi yang kemudian hajinya tanpa memperdulikan saudaranya. Ya kalau yang berangkat tapi dia tetap dengan segala keprihatinan lalu dia berdoa dengan kenceng terus dari di Palestina, insya Allah berkah. Tapi ini kan kembali lagi pada tadi sistem Pak. Sistem, melihatnya kepada sistem. Orang itu, saya nggak ngomong Indonesia, nggak ngomong Malaysia, semua negara yang ketika tata kelola kehidupannya itu diatur dengan sistem demokrasi atau non sistem Islam lainnya, nggak hanya demokrasi atau kerajaan Arab Saudi kan kerajaan Pak ya. Itu pasti 1000 berapa katanya Pak Jokowi atau katanya Rismon 11.000% hakul yakin tidak berkah. Tidak berkah Pak, pincang Pak. Orang jalan itu pincang ya. Jadi saya nuwun sewu misal yang sekarang nggak gaji itu ada yang ini kartu masuk Mekah selfie dengan operasi dan sebagainya. Itu loh di sebelahmu itu loh anak-anak Palestina itu loh kelaparan loh hari ini. Terus kamu kok senyum selfie pamer di TikTok, di Instagram sedang berhaji. Tidak berkah hajimu itu. Saya yakin tidak berkah. Tidak usah sudah sana itu berdoa di depan Ka'bah mustajab di multazam di rodohnya di Masjid Nabawi, berdoa sekencang-kencangnya supaya kaum muslimin di Palestina, di Irak, di Suriah, di Indonesia itu segera terbebas dari belenggu cengkraman sistem yang busuk, yang tidak sejalan dengan apa yang Allah mau, yaitu sistem Islam. Kan kita tidak pakai itu hari. Terus berkah dari mana? Oh kalau mau didetailkan lagi tadi dana kemanfaatan itu pakai apa itu? Itu kalau sampai dipakai untuk hal bisnis yang tidak syar'i, itu kan berarti haram itu uang, dan itu dikasihkan ke kita untuk berangkat haji. Ya kita kan dipaksa oleh sistem. Ya kalau sampai itu merasa kemudian dipaksa oleh sistem, terpaksa menggunakan uang yang nggak jelas status halal haramnya yang berupa dana kemanfaatan tadi, kamu harus berkonsekuensi, punya tanggung jawab, kritik, sampaikan kebenaran kepada pemerintah bahwa ngurusi haji itu enggak kayak gini harusnya. Jangan cuma diam terus mengatakan terpaksa. Itu kalau sudah bersuara itu baru terpaksa. Kita sudah kritik terus kemudian kritiknya nggak didengar, ya udah itu terpaksa kan. Tapi kalau kita menikmati ya bukan. Jadi kalau mau ditarik kemana-mana bisa panjang dan lebar 2 malam kita podcast selesai. Ya itu makanya saya tadi bilang mungkin mudah ya, teknis itu gampang. Pertanyaan berkah atau tidak? Kan harus katanya kita urusan makan, urusan harus halalan toiban, tidak sekedar halal harus toiban. Iya betul. Nah ini sekarang hajinya halal Pak, toibnya tidak tahu Pak, karena Bang Toib tidak pulang-pulang nih. Seperti Pak Yakut tidak pulang-pulang nih. Ya tadi mau nanya Pak, ya Pak, terakhir ini mungkin sebelum ditutup sama Mas kameramen ini. Oh ini ya. Ketika mereka itu mengalami situasi yang seperti ini kan konteksnya kan demokrasi ya. Ya. Katanya demokrasi itu menampung aspirasi umat gitu, publik gitu loh. Yeah. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, mereka itu pasti bersuara. Yeah. Tapi dari tahun ke tahun kok ya seperti ini gitu loh.
maksudnya iki demokrasi, katanya demokrasi menampung aspirasi. Harusnya ketika aspirasi ditampung, kesalahan-kesalahan itu kan diperbaiki. Iya. Tapi kok berulang-ulang. Ya seperti kasus yang lain juga sama, bahwa nanti pemerintah atau DPR anggota DPR itu akan bilang, loh, kalian itu kan sudah milih saya nih. Masuk wapres presiden itu kayak gitu, itu sah loh. Itu hasil pemilu yang sah loh, itu pilihan rakyat loh. Itu loh. Jadi kalau sampai itu sudah pilih saya sebagai wakil rakyat, legislator, sampai sudah milih Mas Bayu misalkan sebagai eksekutif, sebagai kepala daerah, misalkan bupati, wali kota, gubernur atau bahkan presiden. Ya, lalu saya sebagai Mas Bayu sebagai presiden, nunjuk sampai sebagai anggota kabinet, menteri agama. Ini kan urusan ini kan sudah kalian wakilkan ke kami. Sudah diserahkan, diwakilkan. Ya sudah kami urusi. Kalau sampai nggak terima, ya sudah nanti 5 tahun lagi pilih yang lain. Begitu. Gitu ya. Bahkan katanya demokrasi. Kan 5 tahunan, Pak. 5 tahunan. Makanya itu tadi. Kalau kita mau haji itu, kalau mabrur itu pulang dari sana. Kan haji mabrur itu bukan titel ya. Kan nggak ada MBR kan nggak ada ya. Ada haji wawa MBR, haji wawa mabrur kan nggak ada ya. Mabrur itu kan sebenarnya sebuah kondisi ketika seorang pulang haji itu dia mendapati dan bisa mempresentasikan dirinya menjadi lebih baik tanpa settingan. Ya bukan sekedar untuk kebutuhan konten sosial, media sosial, tidak sekedar hanya untuk ditujukan kepada khalayak, tapi dia benar-benar menjadi orang lebih baik. Ya, orang lebih baik itu berarti kan kategorinya dalam Islam itu lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah. Berarti kalau dia mungkin kemarin haji furuda tiap tahun dia berangkat gitu ya karena punya uang gede, kemudian dia tiap tahun pulang haji tetap makan riba, bahkan tetap korupsi. Ya ndak mabrur, itu namanya mabur ya, maksudnya itu mabur atau kita bilang kabur. Yang kabur itu kebaikannya kabur ya, menguap gitu ya. Jadi ya aja hanya sekedar kabur naik pesawat Mekah pulang gitu aja kan. Tapi masalahnya itu ada yang lebih memprihatinkan. Ya, mungkin itu penutup, nanti kalau tanya kita offline aja ya. Bayangkan ada orang yang benar-benar genuine, yaitu orang soleh, takwa, dia pergi haji dengan penuh keikhlasan, dia melaksanakan segala manasik di sana dengan sempurna, dengan khusyuk lah istilahnya. Lalu dia pulang, kemudian dia menjadi lebih soleh, dia menjadi lebih taat beragama, ya, tapi dia diam terhadap segala macam kerusakan, kemungkaran yang terjadi, yang sayangnya kemungkaran itu terjadi akibat diterapkannya sistem demokrasi yang seperti tadi yang pernah dan sering kita bahas kerusakannya, dan dia hanya diam. Lalu seandainya nanti dia kembali kepada Allah di yaumil hisab, di hari perhitungan, Allah nanya, gitu? Atau dia bertanya, kan ada jadi ayat, pahala hajiku mana? Pahala sholatku mana? Pahala sedekahku mana? Pahala zakatku mana? Kok rapotku kok nggak ada? KB atau D. Terus dia ditanya sama Allah, kamu waktu haji tahun 2025 itu saudaramu di Gaza kelaparan. Kamu buat apa? Ya saya yang penting saya taat ya Allah. Nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Kaum beriman, kaum muslimin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kamu nggak pernah mengkritik pemerintah, kamu nggak pernah misalkan ikut memboikot produknya Zionis, kamu malah seolah-olah cuek, nggak mau tahu. Terus buat apa semua ibadahmu? Buat apa? Kalau kamu itu tidak mencintai saudaramu melebihi dari cintamu pada dirimu. Terus kalau ada pertanyaan begitu, kira-kira iya Pak, itu sudah
sudah di alam akhirat. Bisa balik lagi. Sudah ada playback kembali ke dunia loh Pak. Terus, Tapi gitu nih. benar nggak ada hadis yang menyatakan bahwa matinya tumpahnya darah kaum muslimin itu hancurnya Ka'bah itu lebih ringan daripada tumpahnya darah kaum muslimin. Itu benar ya? Betul ya. Kenapa? Karena logika gini, seharusnya kaum muslimin itu dimanapun tidak boleh tertumpahkan dan terhinakan harga diri dan darahnya nggak boleh tertumpah. Harga dirinya saya nggak boleh terhina loh. Yeah. Jangankan darahnya tertumpah, harga dirinya nggak boleh terhina. Artinya apa? Ngeri juga ya. Kayak cari wong Jumbangan, tadi kan mau di Jombang ya. Konku kate munggah kaji bentaun. Gitu ya. Sak pengen udah dikaji mabrur. Selama kamu itu tidak berbuat apa-apa, diam ketika Islam dihinakan, ketika kaum muslimin dihinakan, dimanapun, percuma kan gitu kan Allah bilang hancurnya Ka'bah itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah kaum muslimin. Dan itu artinya terjadi saat hari ini tuh menampakkan sebuah fakta cetowelo di hadapan kita bagaimana kaum muslimin itu hari ini egois terhadap saudaranya yang sedang terzolimi, terzolimi luar biasa seperti itu. Makanya tadi saya bilang dengan sistem dunia hari ini didominasi oleh demokrasi, produk dari sistem kapitalisme, produk dari ideologi sekuler, ya, apakah itu akan membuat peribadatan kita, bahkan yang peribadatan yang paling top, paling berat seperti haji itu menjadi mudah dan berkah? Bisa jadi mudah, tapi berkah tidak. Kalau tadi bilang seperti itu. Apalagi di Indonesia sudah tidak berkah, tidak mudah. Sumpek Pak, ngerasa di Indonesia ini Pak. Baik. Ini ngeri sekali gitu. Dengan lihat ini. Makanya mau mabrur atau mau kabur Pak? Saya mau kabur Pak. Saya mau jadi haji yang mabrur dengan cara pertama saya akan kabur dari sistem yang busuk ini Pak. Itu loh. Jadi pesan kita kabur dulu nih. Kita kabur dari sistem yang busuk ini. Dari sumber masalah ini. Kita hijrah ke sistem yang berkah, yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam, sehingga kita nanti bisa berhaji dengan khusyuk, sehingga pulangnya menjadi mabrur. Kenapa? Karena semua kaum muslim dapat kesempatan yang sama untuk berhaji. Ketika semua berhaji, semua bersukacita, berkorban bersukacita, dan tidak ada satupun yang tertumpahkan darahnya dan terhina ketika seperti hari ini. Luar biasa. Ya. Jadi mau mabrur atau mau kabur Pak? Kabur dulu baru mabrur ya Pak ya. Itu tadi udah kesimpulan itu tadi ya. Judulnya aneh. Udah closing statement ya tentang haji dan carut marut demokrasi saat ini. Ternyata juga masalah ibadah saja itu juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana negara itu mengelola. Bagaimana negara itu melayani kebijakan publik itu sangat erat sekali kaitannya. Jadi nanti tolong tanya ke netizen, komen ya di bawah ya. Jadi kalau ada yang pihak mengatakan, alah yang penting negara itu terserah lah, mau model negara apa saja, mau Pancasila, mau demokrasi, terserah lah. Yang penting saya masih bisa sholat, masih bisa haji. Ya, coba cek, challenge pernyataan itu hari ini berlaku enggak? Yang penting bisa haji, bisa sholat hari ini. Sholat dan haji itu gampang enggak? Kalau sudah gampang, merasa gampang, berkah enggak? Itu pertanyaan, itu jawabannya sulit itu. Ya baik, itu dulu ya. Karena waktu kita sudah habis, itu dulu. Jadi setiap apa yang kita lakukan ini ternyata erat kaitannya dengan politik yang diterapkan. Maka merah hijaunya kondisi kita saat ini erat kaitannya dengan politik yang diterapkan oleh penguasa saat ini. Maka buta yang paling merusak adalah buta politik. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin menambah kebermanfaatan dan menambah daya kritis kita terhadap sesuatu yang rusak di depan mata kita. Ini tidak ada kaitannya ya, statement Mas Bayu tadi ya, pernyataan Mas Bayu ya. Merah dan hijau ini tidak ada kaitannya dengan kaos dan celana saya. Disclaimer Pak, disclaimer. Ya, nanti dikira sponsor Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.